pemirsa, pada kesempatan kali ini saya, Salsa Marzanda, ingin melaporkan seorang pencuri malah tega membawa kotak amal di sebuah masjid. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan kini tengah menjadi sorotan publik. Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang pria mendekati kotak amal dengan gerak-gerik mencurigakan. Dengan cekatan, ia melarikan kotak amal yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Yang mengetahui kejadian ini merasa geram. Uang yang dicuri bukan sekedar hanya nominal, tetapi juga harapan banyak orang yang membutuhkan. Dan kasus ini telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Saat ini, pihak kepolisian tengah menyelidiki latar belakang kasus ini dengan cara menginterogasi pelaku. Dan ternyata, latar belakang dari pencurian ini karena pelaku habis di PHK dan anaknya yang berada di rumah sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar, ujar Bogi Supriyanto sebagai polisi yang menginterogasi pelaku yang berinisial NZ tersebut akhirnya dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan vonis 20 tahun penjara. Baiklah, kita lanjutkan dengan berita yang kedua. Pemirsa, dalam berita kali ini, skandal korupsi kembali marak. Kali ini melibatkan PT Nikel dengan dugaan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan Ketua PT Nikel yang diduga menerima suap dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung, ditemukan adanya aliran dana yang mencurigakan serta bukti yang sangat kuat. Sekarang pelaku korupsi tersebut sedang dalam proses persidangan, dan pada akhirnya pelaku korupsi tersebut dikenai pasal UUD nomor 31 tahun 1999 yang dimana seharusnya tindakan tersebut divonis hukum mati. Dan dikarenakan si pelaku melakukan manipulasi hukum, sehingga pelaku dikenai hukuman penjara 6 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Kedua video tersebut merupakan video perbandingan tentang lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum adalah suatu kondisi di mana suatu hukum tidak berjalan semestinya atau tidak sesuai dengan porsinya, di mana terjadi manipulasi hukum dengan adanya hal-hal yang mengganggu kedaulatan suatu hukum, misalnya seperti jabatan, uang, dan lain-lain. Landasan dari hukum di negara kita Indonesia ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga perundang-undangan. Akan tetapi, ketiga hal pokok tersebut tidak lagi bermakna. Bahkan ada beberapa kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mengandung dan membuat pro dan kontra di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yang akan saya tunjukkan adalah data ataupun fakta dari kedua kasus tersebut, yang mana dapat kita lihat bahwasanya pelaku dari pencurian kotak amal divonis ataupun dihukum dengan hukuman 20 tahun penjara. Yang mana sama-sama kita ketahui kebanyakan dari pelaku-pelaku pencurian ini memiliki latar belakang ekonomi yang rendah ataupun juga memiliki tunjangan yang harus dibayar, sehingga mereka harus melakukan hal tersebut. Berbanding terbalik dengan para koruptor kita di negara kita, yang mana mereka semua berlatar belakang dari keluarga yang berkecukupan, bahkan sangat-sangat cukup. Mereka mempunyai jabatan, mereka juga mempunyai uang yang sangat banyak, akan tetapi mereka juga tetap maruk dan haus akan harta. Yang mana kebanyakan dari pelaku koruptor hanya dihukum sekitar 6 tahun penjara saja, padahal uang yang dikorupsi sudah mencapai triliunan rupiah. Bahkan kasus terakhir ini sebanyak 271 triliun uang telah dikorupsi dan dipenjara hanya 6 tahun saja.